Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa'il hadur nahimukullah, usi nafsi wa ayakum bitaqallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa ba'd. Satu kebahagiaan bisa bersama kembali di sore hari yang agak sedikit mendung, bahkan hujan. Kita tetap berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, dengan hujan ini turunkan keberkahan buat kami insyaallah. Kita doakan juga sebagian dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di bagian sana, ada yang kebanjiran bahkan sampai mencapai atap airnya. Ya Allah, gitu ya. Mobil dan segala macam seperti sampah terbawa air gitu ya. Insyaallah. Kemudian ada yang tiba-tiba sedang hujan, tiba-tiba saja satu pohon tumbang, kok kena ke mobil gitu. Padahal mobil yang lain tuh banyak, tapi mobil itu CR-V, Masya Allah. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang lain dilembutkan hatinya, dikuatkan sabarnya, sebab masih ada di antara saudara-saudara kita yang masih berseteru atau apa bahasa halusnya ya, saling serang begitu, hanya urusan sepele gitu ya. Kalau urusan akidah memang agak sulit ya. Sekarang ada pejabat yang menghimbau agar umat Islam atau siapapun lembaga mengucapkan selamat hari besar gitu, satu agama gitu ya. Rada klausim gitu. Allahu Akbar. Dan banyak pertentangan, bahkan sebagian ustadz mendukung, sebagian ustadz juga tidak mendukung. Ini berulang tiap tahun ya. Kemudian libur yang tidak jadi diundur gitu kan. Tapi libur tahun baru Islam, libur Mauludan kok diundur gitu. PR Bu. Baik, kajian Rabu sore hari ini insyaallah di Masjid Darul Fityan adalah berkaitan dengan satu istilah yang sedikit kurang familiar, sedikit kurang akrab di telinga, berbeda dengan sabar, ikhlas, mukhlisin gitu kan. Mukhbitin kok jarang-jarang kita dengar gitu ya, padahal ada di Qur'annya ya. Kalau misalnya istiqomah itu sudah biasa gitu kan. Kemudian istilah-istilah keagamaan lain lah, mukhbit ini pasti gitu ya. Ini sesuai dengan pamflet yang disebarkan kepada ibu. Mukhbit ini adalah orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, orang yang merendahkan diri di hadapan yang maha suci. Saya tertarik dengan bahasan ini karena menyangkut kehidupan sehari-hari pisan Bu ya, menyangkut kehidupan sehari-hari, baik itu di hadapan sesama manusia, apalagi di hadapan Allah begitu. Kita ingin dua-duanya, tapi terutama di hadapan Allah. Di hadapan manusia kita baik, kita rendah hati kalau di hadapan manusia, bukan rendah diri. Tapi kalau di hadapan Allah, huyos disebut rendah diri. Oke. Ya, seperti itu. Dan ternyata satu ungkapan yang dalam Quran surat Al-Hajj itu ada. Nanti kita akan bahas. Diawali dari ayat 23 atau 24-nya itu, wabasyiril mukhbitin. Bergembiralah orang-orang yang mukhbitin. Wah, apa nih gitu kan? Kalau surat Al-Baqarah kan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannat, itu Al-Baqarah. Sama wabasyiril, tapi disebutkan wabasyiril mukhbitin, baru kemudian diterangkan alladzina amanu wa amilus sholihat wa akhbatu ila rabbihim. Nanti kita akan bahas. Istilah baru, mohon nanti disebarkan, dibiasakan dan difamiliarkan. Ada istilah mukhbitin, yaitu orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya begini, Bu. Kita mengenal ada konsep kesucian diri, ada konsep fikih. Konsep fikih itu bagaimana satu ibadah dinyatakan sah atau tidak sah. Itu fikih. Wudu dengan air yang bersih dan membersihkan.
Wudu dimulai dengan niat sampai kemudian membasuh kaki dan diakhiri dengan doa. Itu secara fikih, pendekatan fikih. Tapi kalau pendekatan satu lagi, kesucian diri, artinya apa? Melibatkan hati. Wudu diterima atau tidak? Penting, penting. Kalau tadi sah dan tidak sama penting. Tapi kalau konsep kesucian diri, wudu ini diterima apa enggak? Makanya melibatkan hati, kesucian hati. Apa? Ketika wudu, kita kontak batin kita dengan pikiran kita ke Allah. Begitu. Ketika membasuh tangan, ya Allah, dengan tangan ini, dengan air wudu ini, bersihkan dosa-dosa jemari saya. Begitu. Ketika membasuh, berkumur-kumur dan istinsya, menghirup sebagian air itu ke hidung, maka konsep kesuciannya, ya Allah, bersihkan dengan air wudu ini mulut, dosa-dosa mulut saya. Penting Bu ya. Agar apa? Agar fikihnya diisi. Agar fikihnya tidak kosong melompong, tapi ada kontak batin antar kita dengan Allah. Salat fikihnya dimulai dari takbiratul ihram sampai salam, diisi dengan doa. Tapi kalau konsep kesucian dirinya, salat adalah menyembah, menghadapkan seluruh potensi kemanusiaan kita di hadapan Allah. Baik ruh, jasad maupun pikiran, itu menghadap Allah. Itu konsep kesucian diri. Makanya kita akan bahas itu. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Ya, dua-duanya penting. Jadi hanya saja kalau konsep fikih itu berkaitan dengan ilmu hadis terutama. Ya. Tapi kalau konsep kesucian diri, ilmu hadisnya ya, tapi lebih kepada ilmu tasawufnya. Kalau bahasa kerennya ilmu tasawuf, ya. Tapi ada orang yang ada alergi dengan tasawuf itu. Sebab sufi kadang-kadang meninggalkan keduniaan, begitu katanya. Padahal tidak. Justru dia ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang dicapai di dunia. Ya. Tapi kalau dunia mengganggu, lebih baik dia meninggalkan dunia ketimbang meninggalkan pendekatan diri kepada Allah. Itu konsep sufi. Seperti itu ya, insyaallah. Makanya nanti ada ilmunya. Ilmu fikih ada, ilmu kesucian diri juga ada, ilmu tasawuf ada. Ya, diawali dengan ilmunya, kemudian ada riyadhah, ada latihan-latihan, sampai kemudian ibu sekalian, ketika kita wudu saja, Allahu Akbar, mungkin ada yang bergetar. Ya, dengan syariat air dicucurkan kepada anggota badan, saya diperbolehkan menghadap Allah. Itu kan kesucian diri. Hanya dengan syariat ini, saya bisa kemudian datang ke Allah dan kemudian curhat ke Allah. Bahasa kan begitu. Kalau konsep kesucian diri. Tapi konsep fikih, saya bersih, saya diterima, saya sah salatnya, saya tidak sah. Awas, hati-hati ada air kencing gitu kan. Itu kemudian fikih pendekatannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, dua-duanya penting kita pelajari. Ya. Maka saya semakin, ya Allah, begitu apa nanaon teu bisa nanaon gitu ketika kemudian dibukakan ini, ya Allah. Tapi kemudian saya rada sergi itu memang di konsep pertama, karena kalau fikih harus ada ahli fikihnya ya, ahli fikih gitu. Baik, mari kita mulai. Allah yang maha segalanya dengan konsep maha suci, terhindar dari sifat-sifat yang jelek, ya. Allah dan 99 nama yang semuanya baik. Maka Allah mustawanya di arasy. Ada yang perdebatkan, arasy itu di atas atau Allah di mana-mana kan gitu ya. Kita kena arasy sudahlah, Allah ada tempatnya. Tapi walau alam beda dengan kita. Pokoknya Allah dengan segala kesempurnaannya. Allah dengan maha sucinya. Nah kemudian kita makhluk manusia itu dengan segala potensinya. Tapi sekarang kan dituliskan manusia penuh dosa, karena manusia diciptakan untuk dua hal, menjadi khalifah, menjadi hamba Allah. Tapi coba lihat 24 jam kita sudah itu belum? Masalahnya ya Allah mungkin belum gitu. Oke lah, pada saat pengajian sejam ini lebih, kita sedang merasanya terhindar dari maksiat insya Allah. Sedang salat iya. Tapi selain itu,
Dijamin nggak kita sedang dzikir kepada Allah, kita sedang beribadah kepada Allah? Rata-rata mohon maaf lupa kepada Allah. Nah, ini dikhawatirkan, bukan saja tiap jam, tapi bisa jadi tiap detik kita. Kalau tidak ibadah ya dosa masuknya. Kan gitu ya. Oke, kita anggap saja nggak apa-apa. Subhanallah, kita memang makhluk Allah yang banyak dosa. So, kalau kita sombong ya, mendingan kita, ya Allah, abdi berdosa. Ya, makanya kemudian muncul istighfar. Karena mengingat itu. Tapi kalau orang merasa tidak banyak dosa, bahkan nepuk dada sebagai orang soleh, dia tidak merasa berdosa dengan itu, bahaya. Nah, kita sadar ini dia. Potensi kita di sana ada dengan segala potensinya itu nih, Bu. Oh, Allah dulu sebentar, ya. Sekali lagi, Allah yang maha memiliki segalanya. Saya ingin tanya kepada Ibu atau Bapak, ada takdir jelek enggak, Bu? Enggak ada, yakin? Hadis menyatakan ada. Ya, khairihi wasyarrihi, begitu kata hadis. Tapi sebenarnya tidak ada. Ini gue seruas. Tidak ada dalam pandangan Allah. Ada itu dalam pandangan kita saja. Coba, hilang uang menurut kita jelek, sakit menurut kita jelek. Tapi dalam pandangan Allah, ketika hilang uang bisa jadi itulah pembersih harta kita. Ketika sakit bisa jadi dosa-dosa kita diampuni. Kan ketika orang sakit itu, Bu, diangkat 3 hal. Pertama, diangkat keceriaan wajahnya, diangkat selera makannya, diangkat dosanya. Ayah anu tedamang bugar abi teh daya rata-rata aduh ala gitu ya. Hilang cerianya, nafsu makannya hilang, tah daging, tah susu, tah naon gergering gitu. Coba kersehat gitu kan, hilang. Dan satu lagi, diangkat dosanya. Begitu Allah berikan kesembuhan, Allah kembalikan 2. Apa itu? Kembali cerianya dan kembali selera makannya. Tinggal Kang Dodoy, ayo nama. Dan ceria. Tapi satu yang tidak Allah kembalikan, yaitu dosa. Jadi sakit baik atau tidak? Baik. Begitu. Ya. Nah, ini mengacu kepada sifat Allah yang memiliki Asmaul Husna. Begitu. Jadi, nah ini yang harus dilatih, Bu. Ini yang harus dilatih sudut pandang kita. Apakah jalan ke pedas itu nanjak atau mudun? Ya, cek orang handap menanjak, cek orang luhur mudun, lepat ente. Cuman sudut pandang mana kita pakai, begitu ya. Subhanallah. Baik. Sedangkan manusia, Ibu sekalian, fitrahnya itu sudah Islam, ya. Fitrahnya sudah Islam. Manusia akan semakin hebat, semakin naik derajatnya di hadapan Allah ketika kesucian dirinya ditingkatkan. Naik gitu. Simbol bagus adalah begini, naik. Gitu kan? Dina WA sok aya jempol gitu. Aya nu satruk jempol nanti gitu. Aya nu murudul terus gitu. Gini sebenarnya. Simbol jelek adalah ke bawah kan? Karena orang ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, dia semakin rendah derajatnya di hadapan Allah. Saking rendahnya, saking terus rendahnya, dia disamakan levelnya dengan binatang. Yang ketika nanti di akhirat, binatang itu semuanya akan jadi tanah oleh Allah. Semua binatang akan jadi tanah. Makanya orang yang berbuat maksiat dan tidak pernah bertobat, dia berujar apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andaikan saya jadi tanah saja, seperti binatang yang tidak diminta pertanggungjawaban. Itu penyesalan, ya. Nah, naudzubillah, rendah-rendah, bahkan lebih jelek dari binatang pun manusia ada. Disebut Quran, balhum Allah. Ada yang lebih rendah, naudzubillah min dzalik. Diajak kaden nyangangang, dipatahan momolototan, diantep ngelel. Naudzubillah ya, naudzubillah ya Allah, jangan. Mudah-mudahan. Tapi ada sekali lagi manusia yang kemudian memilih jalan itu. Ya. Jadi bukan Allah yang jahat, ya bukan Allah yang kejam,
Bukan Allah yang dolim, tapi dia sendiri memilih jalan itu. Sebab apa? Nabi sudah diutus, Al-Quran sudah ada, hadis sudah dijelaskan, pengajian di mana-mana, dia memilih itu. Bukan salah Allah. Nah, yang kedua, konsep ke atas, yaitu kesucian diri. Bahasa Qur'annya zakat. Zakat jadi zakat mal, zakat fitrah, pembersih, pensuci. Ya. Tapi di makna lain, zakat itu berarti taroki, naik, grow, begitu. Nah, apa artinya? Manusia yang sedang mensucikan diri, pada saat yang bersamaan dia sedang menaikkan derajat kemanusiaannya di hadapan Allah. Semakin dia berikhtiar untuk terhindar dari dosa, tidak berbuat maksiat, kalaupun dosa dia istighfar, kalaupun dia maksiat dia segera tobat, maka dia kemudian terus naik. Terus naik, dia bahkan sedang selevel dengan malaikat. Kalau tadi selevel dengan binatang, kalau ini selevel dengan malaikat. Terus-terusan berbuat baik, ada malaikat yang kemudian hormat kepada manusia. Rasulullah diantaranya. Terus naik. Ya, begitu. Nah, inilah yang kemudian harus dibahas dalam beberapa kajian, Bapak Ibu sekalian, baik itu kajian akhlak, kajian fikih juga melibatkan ini, kesucian diri. Sebab apa? Sebab nanti bermain hati kita. Ya. Hadir hati kita. Kalau bahasa sepuh, diusian. Istighfar secara fikih, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu secara fikih. Selesai. Tapi secara kesucian sih, astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku ini apa ya Allah? Astagfirullahaladzim. Nah itu main kesucian diri. Secara fikih, Allahumma ya Allah, zalamna anfusana, fikih. Tapi Allahumma ya Allah, lafaz doa yang diawali dengan Allahumma, ini menurut sebagian saya dengar dari Buya Ar-Razi, doa yang dengan Allahumma itu mewujudkan diri sendiri hilang. Diri itu nggak ada apa-apanya. Ya Allah, hanya kepada Engkau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Ya Allah, abdi tentu bisa nanaon. Pangdugikeun salam abdi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdi teu tiasa nanaon, ya Allah mung Gusti. Allahumma, subhanallah. Itu Ibu sekalian, ada kesucian di sana yang melibatkan fikihnya iya, dan bolehlah kita sebut dengan sofistiknya boleh ada. Ya, sekali lagi semakin tinggi. Nah, manusia itu dinilai dari situ, Bu. Ya, seberapa kuat kita semakin mensucikan diri, di sanalah semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Insyaallah. Namun secara tinjauan sufi, menjadi orang baik dan menjadi orang jahat itu potensinya sama. Saya ingin menjadi orang jahat biasa, segampang menjadi orang baik biasa. Nyolong sendal gampang, Pak. Karena kantong gampil. Menjadi orang biasa juga gampang. Sekedar ke masjid, sekedar tidak, gampang. Tapi benar-benar sholat, benar-benar takwa, sama sulitnya dengan orang yang betul-betul jahat. Naudzubillah, ibu menjadi seorang penjahat profesional, dia harus punya ilmu yang hebat tentang mencuri. Ngarah teka panggih kubol bank tina ya di hacker. Tiba-tiba angka uang gitu kan. Artinya semenit kemudian atau seberapa detik kemudian di-share ke beberapa ini pindah lagi sehingga tidak bisa dilacak ke orang bank. Kan perlu ilmu. Orang biasa tuh, Bu. Tuh. Berarti ibu mau aja dan biasa ilmu. Atau ilmu muka kunci tanpa ketahuan orang, kan harus orang sekian detik terlek buku punya ilmunya, Pak. Dan mau jadi orang jahat harus bangun tengah malam, Pak. Betul, Pak. Tatkala orang sedang tidur, padahal CCTV ningalinya, bos CCTV orang, bos CCTV Allah, segala gitu. Kenapa orang lain sedang tidur? Dan yang ketiga, orang jahat, betul jahat harus punya keberanian. Betul ya, Pak?
Minimal nyiapkeun naon mun aya gitu kan. Allahu Akbar, menjadi orang soleh pun satu harus punya ilmu. Yang kedua harus berani bangun tengah malam. Dan yang ketiga harus bisa nyerang, Pak. Set ulah lompat ting gitu. Subhanallah, seperti itu. Jadi sekali lagi, potensi kita insya Allah mudah-mudahan dengan pengajian, dengan kajian, dengan mendengarkan ceramah naik terus. Tapi hati-hati ibu sekalian, iblis tidak ridho. Ya, iblis tidak ridho kita menjadi yang betul-betul baik, senantiasa digoda begitu. Nanti hal itu ya. Cuman subhanallah, ini bentuk keadilan Allah. Manusia diberikan pilihan. Sekali lagi, bukan Allah yang jahat. Ya. Allah menyiapkan surga bagi mereka-mereka yang baik atau rendah hati. Kan orang kita menyebutnya orang soleh itu rendah hati ya, di hadapan manusia. Di hadapan Allah tadi rendah diri. Kemudian neraka juga disiapkan bagi orang-orang yang sombong. Siapa orang sombong? Orang yang sombong khasnya 4, Bu. Dangah, ya, naon. Ada seorang mau naik motor Harley, motor agung ya. Yo, ya nada. Bari naon dangah gitu. Mun pangnak jeung nu motor leutik, euy, pernah naik motor Harley teu? Keur gitu. Penak jeung nu jalan kaki, pernah naik motor Harley teu? Gitu. Cek nu lembang nya, jelema sombong-sombong teuing. Kesak gitu. Penak jeung supir angkot gitu deh. Bang, pernah naik motor Harley euy? Cek supir angkot gitu, jelema sombong-sombong. Ya khas ya orang sombong itu gitu ya. Bukan ke bawah, kalau orang rendah ke bawah, orang sedang gitu. Terakhir ketemu dengan supir truk. Bang, pernah naik motor Harley tuh? Oh, kubrak terlabuh. Cek supir truk, medok tar kitu sombong teh. Mang, layan sombong abdi teh. Naon atuh cenah? Abdi teh kakara naik motor Harley, teu apal mareumanana. Nanya ka mang pernah naik motor Harley teh kumaha mareumanana? Ieu cenah gitu. Bohongan atuh. Suka teh mah sombong gitu. Oke, satu ya. Yang kedua, orang sombong itu tidak pernah minta permisi. Tidak pernah permisi kalau jalan gitu. Tegeg dangah gitu. Sugan punten mun sepuhnya, mun guru atau rencangan sekalipun, punten gitu. Ya, jelema kan gitu ya. Yang ketiga apa? Tidak pernah minta maaf. Tidak pernah minta maaf orang sombong itu. Dan tidak pernah mengucapkan kata tolong atau please. Senantiasa imperatif bahasana. Pang nutupukeun manto. Pang bawakeun ka dieu. Iyalah, tidak atau tolong tutupkan pintu kan gitu ya. Lebih hebat ya, lebih asik. Hayu enggak gitu kan. Ibu sekalian kalau ada tamu ke rumah ibu, ngobrolilah rek ngusir sesahnya. Tapi lamun diajak ngomong gitu. Ayo orang jajan. Ka mana? Oh, daekeun. Lamun nyingkas ya mualim. Sekali gitu ya. Sekali orang sombong hati-hati di hadapan Allah. Naudzubillah, tidak mau sujud, tidak mau sholat. Karena sifat sombong itu khasnya 2. Kalau tadi secara kemanusiaan, kalau dalam hadis sebutkan 2 sombong itu. Batarul haq, ghamtun nas. Menolak agama dan menyepelekan manusia, itu sombong. Gitu ya. Oke, kita lihat. Ini dia. Tentang rendah hati atau rendah diri, ya. Allah menyiapkan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu, 1, wa amilus shalihat, 2, wa akhbatu ila rabbihim, 3. Dan orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, ulaika ashabul jannah, subhanallah. Allah menyiapkan buat mereka adalah ahli-ahli surga. Hum fiha khalidun. Jadi ibu sekalian, kalau ibu ingin melihat ahli surga yang ada di dunia, lihat 3 ini. Pertama, dia beriman. Ya Allah, mudah-mudahan kau catat abdi dia beriman. Amin. Ya. Yang kedua, lihat dia beramal soleh enggak? Amal soleh insyaallah.
Ya, mulai apa yang diperintahkan Allah, yang dianjurkan Allah, yang diperintah Rasul, dianjurkan Rasul, yang dilarang oleh Allah jauhi, yang dilarang Rasul dijauhi. Itu saja jadi ukuran. Ibu, bapak ingin melihat ahli surga yang kedua adalah lihat dia beramal saleh enggak. Dan yang tiga khas nih, mereka-mereka yang merendahkan diri di hadapan Allah. Itu ahli surga di dunia, Bu. Jadi bisa kelihatan sebenarnya. Ya, cuman dia tidak menepuk dada sebagai orang ahli surga, tidak. Nah, gitu ya. Ini sekali lagi Qur'annya surat Hud ayat 23. Mudah-mudahan menjadi catatan kita. Yang baru itu adalah wa akhbatu ila rabbihim. Khabutu. Oke, ini satu. Yang keduanya, lihat orang sombong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Al-mutakabbir itu dari kabaro. Kabaro itu kibar itu sombong. Al-mutakabbir ini orang sombong. Lihat. Katakanlah kepada mereka, masuklah kamu, Allahu akbar, naudzubillahi min dzalik, ke pintu-pintu surga ke pintu-pintu neraka jahanam, dan kamu kekal di dalamnya, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Naudzubillah. Ya, kalau tadi ulaika ashabul jannah, kalau ini ulaika wabas fabi samathwal mutakabbirin. Sama orang sebenarnya sulitnya. Baik, ini dia hadisnya yang saya katakan tadi. Qala, berkata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Allahu akbar. Alhamdulillah min dzalik. Ibu, bapak, coba sadari, coba pegang, coba rasakan. Apakah dalam dada kita masih ada ini enggak? Sebab mithqala dzarrah itu dulu diterjemahkan sebesar biji apa tuh? Selasih. Biji selasih itu macam apa sih? Dina nubule teh. Itu wijen yang kecil, Bu. Tapi sekarang dzarrah itu terjemahkan lebih kecil lagi karena sudah ditemukan ukuran nano. Jadi aya we sakedik sifat sombong. Hati-hati, kata Allah, qala rajulun inna, dan seterusnya. Tapi yang di bawah disebutkan, pertama, tidak akan pernah mencium wanginya surga, dan yang kedua disebutkan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini yang paling khas. Apakah kita ada keengganan bersama seseorang karena merasa apa? Coba ukur. Punten sim goreng pernah merasa jeung ieu mah rada enak gitu mun ngahiji berjamaah, asep dulu ulah ya. Akhirnya dipaksakan untuk bersama dia, Pak, Ibu. Saya tidak menghindar. Dulu saya tidak mau bersalaman dengan dia karena pernah sakit hati. Ulah. Saya salaman aja. Awas, Ibu, ini harus jujur. Ada enggak hal itu dalam hati kita? Hati-hati, Allahu akbar. Kita bukan ahli surga kalau masih ada itu. Pendek kata, coba sebelum tidur nerawang dulu, ya Allah, apakah hari ini saya bertemu dengan orang yang saya benci dan saya akan ikhlaskan, ya Allah. Oh, ada jeung si fulan masih aya gertos ngejelekeun dia gitu kan. Ya Allah, masih tidak ingin bertemu, ngomongkeun, ya Allah masih ada. Begitu. Atau yang kedua, al-haq ini agama. Ada nggak kebencian kita terhadap satu saja syariat agama? Ya, hati-hati. Abdi mah eta resep teh bab waris. Bab poligami resep. Baik, salaki batur mah penting ngolah sarki saya. Ibu, jangan ada ya yang sebab awas, ukurannya nanti Allah yang menghisab, bukan saya. Ya, ini saya ingin marikan tawanti-wanti. Sebab lagi-lagi orang sombong tadi tidak ada di neraka, bahkan mencium wanginya saja surga tidak akan sempat. Allahu akbar, naudzubillah min dzalik. Baik, ini dia Ustaz Adi, saya ingin sampaikan. Beliau mengamanatkan ada 4 sebab orang sombong. Apa saja?
Nanti salah satu sebab yang menyebabkan orang sombong ada empat. Satu, ziyadatul mal, bertambahnya harta. Yang kedua, ziyadatul mansib, bertambahnya kedudukan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Hati-hati. Orang yang sudah rajin belajar, ketika dapat pengetahuan, suka keliru, menganggap yang belum belajar di bawahnya, menganggap yang lebih hebat itu mana. Yang terakhir, ini yang ketiga. Maaf, ini yang ketiga. Ziyadatul Allah, ketika bertambah ketaatan. Semakin taat, semakin meningkat ibadah, itu bisa berpeluang terhadap Rasulullah. Syaitan itu membawanya. Bapak lagi di masjid, tiap hari begitu berdoa dengan teman, dari orang belum ke masjid, dia belum dapat hidayah seperti kita. Hati-hati Pak. Punten simkuring misalnya seorang guru lebet ke masjid, kapayunan ke barudak, asa teu pantas bapak di dieu nya ada bapak ustad. Sombong. Anu paneuri mah paneuri we atuh. Tapi kan aneh ya, pejabat dipayun Pak. Nu miskin pun diana. Tidak. Allahu Akbar, Kang Ibing sangat lugas tuh mengumpamakannya bahwa di hadapan Allah mah tidak begitu. Yang membeda-bedakan tuh manusia. Keraja mah meninggal teh disebut tentang mangkat. Yang meninggal lah. Kernu miskin mah modar. Itu jalmi. Tapi dalam Islam sholat mang beca dipayun biasa. Harusnya begitu. Tapi di kita agak berlaku protokoler juga. Presiden datang terlambat dipayun, kuduna mah tidak boleh Pak. Nggak boleh dalam Islam. Kalau datangnya telat ya telat begitu. Ini hati-hati ya, ada yang salah dalam beberapa hal. Sekali lagi ada 4 hal, sekali bertambah harta, bertambah kedudukan, bertambah ilmu, dan bertambah ketaatan. Hati-hati. Ya, subhanallah. Meser motor anyar, meser mobil anyar, meser TV anyar. Hati-hati ada kita. Gelang anyar ada kieu papahna. Anting anyar kudung jadi ka dieu. Bapak-bapak nyanak jam tangan Rolex. Jam sabaraha hanya ieu aduh. Tapi sombong tingkat itu rendah Pak. Sombong karena harta itu sangat rendah. Hilang, kamu udah kaduruk, dicuri orang sudah selesai. Kedudukan juga kadang begitu. Ya, orang sedang memangku jabatan apa gitu kan, didama-dama orang, gitu, ada sombong itu tadi. Abdi teh pejabat, teu pantas di dia gitu kan. Kalau sudah selesai pejabatnya, nah itu ukurannya. Apakah tetap rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah, meskipun jadi apa, itu ukurannya. Tapi kalau ada merasa tengenah, itu hati-hati, ada sombong. Yang berikutnya, bertambah ilmu, hati-hati ya. Nah yang paling sulit tadi oleh Ustaz mengatakan, ketika kita bertambah ketaatan. Allahu Akbar. Beda Bu ya, antara sombong dengan orang lain menghormat. Misal contoh, ada di pesantren tertentu, kalau ustadznya datang, si muridnya tuh kasih si calik ya. Dan gurunya berlaku biasa saja. Itu bukan sombong, tapi ihtiram dari santri-santrinya. Ya, ada seorang Syekh Ali ya, Syekh siapa tuh? Itu kalau dia berjalan, dia biasa. Tapi muridnya tuh ajrih begitu. Itu dia tidak sombong, tapi penghormatan dari siswa-siswanya, dari murid-muridnya begitu. Ya, sebagian sahabat juga ada suntangan ke Rasulullah. Ya, tapi ada yang tidak. Subhanallah. Jadi sekali lagi hati-hati dengan 4 hal ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian. Oh, ini sama ya tadi. Oh, yang ini mah berbantah-bantahan antara surga dan neraka. Ya, sekali lagi berbantah-bantahan antara surga dan neraka. Nabi SAW bersabda, surga dan neraka berbantah-bantahan. Neraka berkata, orang congkak dan sombong memasukiku. Kata surga, kata neraka. Kata surga, sedangkan aku tidak ada yang memasukiku kecuali orang lemah dan hina dalam pandangan manusia.
Wias di payunan manusia punya. Kadang dibully, kadang direndahkan, wias. Kan, dasar istilah moal genek, moal luka ku dicarekan, ku dihina. Ya. Oge moal matak ngapung kaluhur ku disanjung gitu kan. Makanya jeung jalmi mah biasa lah gitu. Kalau mereka menghormati kita, jangan kemudian kita merasa wah saya sedang dihormati. Itu serahkan kepada Allah. Ya Allah, mereka hormat ke saya, serahkan, terserah. Saya tidak kemudian bertambah semangat, tidak bertambah tinggi, atau sebaliknya, ketika mereka menghina saya tidak down, tidak. Biasa saja, silakan aja. Gitu. Karena urusan saya adalah dengan Allah. Gitu. Nah itu ya, insya Allah mudah-mudahan. Baik, kita akan masuk. Masya Allah udah jam 5 kurang. Apa itu al-mukhbitin? Lihat Pak. Kita bahas al-mukhbitin. Ayat 33-nya diakhiri dengan wabasyiril mukhbitin. Siapa itu? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Hiji Pak. Ciri al-mukhbitin, orang yang merendahkan diri di hadapan Allah itu yang pertama, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Kita akan bahas nanti satu persatu. Was-sabirina 'ala ma asabahum, dan dia bersabar terhadap apa yang mereka alami atau yang mereka karandapan gitu. Ya. Apa yang menimpa mereka sabar. Yang kedua, yang ketiga wal muqimis shalah. Mereka yang menegakkan salat. Oh, ternyata salat masuk. Nanti kita bahas satu persatu. Dan yang terakhir, yang keempat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan terhadap harta yang mereka miliki, mereka infakkan sebagian. Baik, kita bahas satu persatu ya. Mudah-mudahan sekali lagi, kalaupun belum empat-empatnya, kita sudah punya potensi empat-empatnya. Kalau belum empat-empatnya, atau ada potensi hiji, potensi dua, gitu ya. Yang kemudian besok lusa terus kita rawat, kita jaga, dan kemudian kita kembangkan. Sampai kemudian mudah-mudahan seiring waktu dan usia kita sudah bisa mencapainya. Apa saja? Yang pertama. Oke. Yang pertama. Orang yang tenang, ridho, lapang dada dengan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Sebentar. Oke. Ya. Jadi sekali lagi, alladzina apa? Idza subhanallah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, itu adalah orang yang tenang, ridho, lapang dada dengan qada dan qadar Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa berserah diri kepadanya. Yang pertama. Ya. Ibu, bapak, urang tes, urang cek. Adzan berkumandang, naon perasaan urang? Alhamdulillah, ya Allah, tos adzan deui. Kitu upami tos kitu wa basyir, bergembiralah kita sudah begitu. Eta nuju di jalan adzan, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya geus adzan di jalan keneh. Kitu teh Bu, Bapak. Upami tos kitu tos aya, Pak, getaran-getaran ketika disebutkan nama Allah bergetar hati kita. Ketika Bapak bisa melaksanakan kebaikan, Ibu bisa sedekah, adakah kemudian ya Allah ini karena kekuatan dan hidayah Engkau bisa aku? Ada begitu, Pak? Kalau begitu alhamdulillah. Sudah ada benih-benih. Meskipun belum seperti para ulama, apalagi para sahabat, ketika disebut nama Allah kulitnya itu betul-betul bergetar, Bu. Subhanallah, saya pernah sampaikan Umar bin Abdul Aziz itu pernah pingsan beberapa hari atau beberapa jam ketika dibacakan ayat Allah tentang neraka. Urang gitu tanya. Gitu Pak ya. Allahu Akbar. Ketika disebutkan surga, para sahabat itu seolah-olah surga itu di depan mereka. Oh, ya Allah, surga gitu. Tapi ketika pulang dari pengajian Rasulullah, dia kembali ke rumah, dia merasa biasa-biasa saja. Kayak dia diri kita naon sih?
Lamun jeung Rasulullah begitu terbayang surga, begitu takut ke neraka, tapi di keluarga saya teh biasa-biasa saja. Para sahabat menghukumi dirinya dengan begitu sebagai munafik. Allahu Akbar. Orang mah justru itu biasa nanya. Lamun keur di bumi pan seneng-seneng happy-happy dengan teka bayang dan tidak pernah menghukumi diri sebagai orang munafik. Sahabat paduka kasana, Pak. Allahu Akbar. Ini sekali orang yang hatinya tenang bersama Allah. Baik. Ini sebuah kisah nih saya sampaikan, Bu ya. Bagaimana orang yang ketika disebut nama Allah itu bergetar. Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita tahu beliau adalah mazhab Imam Syafi'i ya. Gurunya juga sangat luar biasa. Pada satu saat dia berjalan bersama murid-muridnya dan kebetulan bertemu dengan seorang pemabuk. Karena dia seorang yang saleh, seorang syekh, bahkan seorang waliullah. Dia sejak kecil, sejak muda juga dia sudah saleh begitu, sudah sangat baik orangnya. Bahkan dia pernah dirampok yang kemudian rampoknya semua taubat. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ketika sudah jadi syekh, sudah jadi guru, dia punya beberapa murid. Dia kemudian bertemu dengan seorang pemabuk. Pemabuk lah biasa, ngecoblak segala. Saya ini kemudian mencoba untuk mengingatkan, Pak. Mun bahasa kita, subhanallah. Hayu kasep, kurang sasarangan, tongki isin gitu. Biasa standar beliau menasihati atau mentausiahi orang yang sedang bermaksiat. Orang rata-rata antepannya. Tapi tahukah Bapak dan Ibu itu menjadi jalan seorang pemabuk dapat hidayah. Dan yang kedua, syekhnya sendiri tersungkur karena sangat merasa dipapatahan ke seorang pemabuk. Apa itu? Pemabuk kemudian bertanya, wahai syekh, ari jalmi siga abdi, tukang mabuk, tukang maksiat, bakal dihapunten ku Allah? Pertanyaan pertama kata dia. Kata syekh, insya Allah. Allah maha pangampun. Allah maha. Alhamdulillah. Bari mabuknya. Kemudian pertanyaan kedua syekh. Ari jalmi siga abdi tukang mabuk ieu bisa ku Allah dirobah jadi ahli taat. Oh insya Allah tiasa. Insya Allah tiasa. Mudah-mudahan. Kayak katilu cenah. Ari jalmi siga anjeun nu soleh anu baik bisa teu jadi jalmi tukang maksiat. Nguping cariosan eta, Allahu Akbar, Syekh Abdul Qadir tersungkur nangis. Nah, muridnya nanya, wahai syekh kenapa gitu? Ada nanya naon? Eta pemabuk sok nabuk bener ucapan anak. Urang ayeuna kaula keur dipasihan hidayah ku Allah. Anjeuna keur dicabut hidayahna. Lamun dibalikeun hiji waktu anjeuna menang hidayah, urang dicabut hidayahna, rek kumaha? Nangis. Cobi dipapatahanku nu mabok sungkur. Allahu Akbar. Bergetar hati, takut muncul. Ini luar biasanya. Apalagi kalau kemudian yang berkata adalah Allah dan Rasulnya, yang berkata adalah sahabat, yang berkata adalah guru. Oh, nu mabok wae geus kemudian membuat dia bergetar. Ini ciri yang pertama, mudah-mudahan dilembutkan Pak Ibu ya. Makanya main hatinya. Inilah wilayah tazkiyatun nufus, wilayah sufistik. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa mereka. Saya sampaikan Ibu sekalian, nanti di alam sana nanti sebelum dihisab, manusia akan terbagi menjadi dua bagian. Ada ahlul afiyah dan ada ahlul musibah. Nanti kira-kira kita akan masuk kelompok mana, Pak? Ahlul afiyah yaitu mereka-mereka yang di dunianya oleh Allah diberikan kecukupan, diberikan sehat, diberikan kekuatan, diberikan harta, diberikan kedudukan, yang hidupnya rata-rata lempeng naik gitu. Sakit pernah tapi sakit 2 kali ke dokter disehatkeun deui ku Allah teh. Artosna ya paling tidak 2 tahun sekali naik lah gitu.
PNS gitu. Batur covid sih orang manteu gitu nya minha eta ahlul afiyah. Tapi Ibu sekalian tolong catat, ahlul afiyah akan mendapatkan hisab yang berat. Karena dia akan mempertanggungjawabkan seluruh kekayaan yang Allah titipkan. Bahkan termasuk satu kancing ini akan dihisab oleh Allah. Allah berat gitu ya. Kita senang dengan berjejernya angka saldo di tabungan kita. Mungkin ibu senang dengan perhiasan, mangga tenan-tenan. Tapi apakah itu semakin mendekatkan diri kepada Allah atau tidak? Apakah yang kita alami ini semakin kemudian mendekatkan kita kepada Allah? Apakah sabar? Sabarnya dua. Ketika kebaikan menerpa kita syukur, ketika merasa kita tidak baik tetap sabar. Begitukah? Itu ahli afiyah. Yang kedua ahli musibah. Orang yang di dunianya sering sekali sakit, bukan tidak pernah sulit untuk mendapatkan sesuatu itu, kudu sabar, kudu ngantosan, kudu nabung, kudu infak, kakaraboga gitu. Mungkin punya rumah punya rumahnya setelah 10 tahun gak digawe, baru punya rumah eta ge nyicil gitu ya. Hayang boga motor teh meuni kela jajan ka Cikenceeh nanya ulah wakal kayak. Niki keh heulanya. Geus kitu teh teu damang deui, harta sering ditabungan teh saep deui. Berikutnya teh istrinya juga sakit, anaknya Allahu Akbar. Dia sabar dengan Allahu Akbar, dia akan berikan 3 hal. Pertama, hisab yang mudah, dan kemudian di sananya dikuatkan oleh Allah dan akan diberikan ujroh yang baik. Jadi Allah mah sebenarnya silakan kamu milih mana. Ya, makanya ibu sekalian, kalau kita sakit, alhamdulillah sakit, mending kita enak Bu. Ya Allah, betul mending sakit wae. Orang-orang yang sabar. Sabar dimensinya sekali lagi bersyukur ketika kebaikan dan bersabar, memang sabar dalam ikhtiar ketika mendapatkan yang kita anggap jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini untuk kita manusia. Namun kita diciptakan oleh Allah bukanlah untuk dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ketetapan Allah bahwasanya dunia ini hanyalah sementara saja. Apa saja yang ada di dunia, siapa saja yang berada di dunia, hanya sementara saja. Kaya di dunia, kaya yang sementara. Miskin di dunia pun miskin yang sementara. Jadi raja di dunia, raja yang sementara. Jadi rakyat pun sementara. Sehat sementara, sakit sementara, tampan sementara, cantik sementara, hidup sementara. Bahkan matahari yang kita lihat terbit di ufuk timur setiap hari dan tenggelam di ufuk barat, itu pun sementara saja. Suatu hari nanti pasti dan pasti Allah akan hancurkan itu matahari. Sungguh bodoh apabila kita mencintai sesuatu yang sementara, mencintai dunia yang akan Allah hancurkan. Alihkanlah cinta kepada kamu akhirat, tempat kehidupan yang abadi selama-lamanya, kaya selama-lamanya, dan tidak akan miskin lagi. Jadi raja selama-lamanya yang tidak pernah diganggu oleh demonstran,
cantik selama-lamanya, nanti akan tua-tua lagi, bahkan hidup di sana selama-lamanya. Dikumpulkan seluruh kenikmatan-kenikmatan di dunia, kemudian dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada satu orang ahli surga, itu seperti kita mencelupkan ujung dari telunjuk kita ke samudera yang luas. Dan lihatlah, satu tetes air yang menempel ujung jari kita, itulah nikmat dunia. Seluruh penderitaan di dunia dikumpulkan, kemudian dibandingkan dengan penderitaan seseorang ahli surga, maka seluruh penderitaan itu bagi satu kita tidak ada apa-apa. Masalah ini bukan masalah sesungguhnya. Masalah kita yang sesungguhnya adalah di akhir. Subhanallah. Makanya sekali lagi orang yang sabar terhadap sementara ya. Allah. Yang ketiga, Allah yang mendirikan salat. Kenapa salat menjadi indikator mukhbitin? Ibu sekalian, saya ingin sampaikan, saya dapatkan ini. Simbol salat dalam Quran surat Al-Fat itu dengan ruku dan sujud kan gitu ya. Ruku dan sujud. Kenapa dengan ruku dan sujud? Apa sih artinya ruku dan sujud itu? Ruku itu menjadi kirei dalam bahasa Jepang. Itu artinya penghormatan. Jadi saya ruku itu menghormati Allah. Sebagaimana orang-orang yang menghormati rajanya suka ada tunduk. Makanya ada ulama mengatakan jangan tunduk kepada manusia. Karena itu menyamai dengan tunduk pada Allah. Berdiri saja ketika pejabat lewat dalam Islam kan dilarang. Rasul pernah begitu Rasul masuk ke satu majelis, para sahabat berdiri, Rasul duduk aja. Di kita suka gitu ya. Yang kedua, sujud. Apa itu sujud? Sujud itu simbol penyerahan diri yang totalitas. Simbol rendah diri di hadapan Allah. Masalahnya Ibu bahas kan, tolong catat. Ketika kita ruku dan sujud, kita menempatkan Allah di mana? Di belakang kita atau di depan kita? Loh, memang masalah? Oh masalah Pak. Ibu kalau menempatkan Allah di hadapan kita, di depan kita, maka Allah lihat kita sedang ruku dan sujud. Dan hati kita merasa dipantau oleh Allah. Tapi kalau Allah ditempatkan di belakang, atau entah di mana, buktinya apa? Salat nabari heuai, salat nabari ngalamun. Itu artinya tidak menempatkan Allah di depan. Maka ketika kita ruku dan sujud, Allah tidak sedang melihat kita ruku dan sujud. Tapi Allah sedang melihat kita totongengan. Naudzubillah min dzalik. Dan itu tidak berupa bentuk kerendahan diri kalau totongengan. Ini mohon ya. Kenapa sih awal salat itu takbiratul ihram? Allahu Akbar, tidak Allahu Ahad. Kenapa tidak begitu? Karena kita ingin di hadapan Allah dengan salat ini direndahkan di hadapannya. Dan semua agama di seluruh dunia, silakan mau agama samawi, itu tidak ada yang penghormatannya kepada Rabbnya, kepada Allahnya, sampai seperti umat Islam meletakkan dahinya di tanah, tidak ada. Agama lain hanya gitu aja. Ya, sujudnya pun hanya segar begini. Tidak ada yang sampai sujud ininya seperti kita. Maka subhanallah, inilah kesempurnaan Islam. Dan kenapa sholat menjadi bagian lain dari mukhbitin. Sekali lagi Bu, di mana kita menempatkan Allah ketika kita salat? Kan dalam hadis disebutkan inni inda abdil dhani. Aku ini tergantung prasangka kalian. Kalau memang kita menyangka Allah disempatkan di depan, ya Allah memang ada di depan. Maka kita salatnya ialah penghambaan kita. Catat Bu ya, mudah-mudahan sim gorengnya mulai benten gitu ya. Apalagi Ibu sekalian, ini saya sering mendengar dari Buya Ar-Razi, dia mengatakan, Ibu apalagi kalau sudah merasa ditanamkan di dalam diri kita ruh Rasulullah. Nah, itu lain Pak nanti. Apa itu Rasulullah? Nantilah kajiannya. Tapi yang penting asa merasa kemudian orang tegas dipencerong ku Allah Pak.
Dan kita memang hadir sholat gitu. Bukan sedang malaweng dan tidak. Kita sedang dan Allah terasa di depan gitu. Sujudnya, rukuknya dan bacanya kita ingin tenang, tidak ingin gerusak-gerusuk, nikmat Bu, insyaallah. Maka mulai ya konsep ini. Baik, yang terakhir karena waktu juga adalah orang-orang yang menafkahkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Ini mukhbitin, tidak merasa kaya. Ya, saya dapatkan meskipun film tentang Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam, ternyata Qarun itu kaya karena ikhtiar dia, ya, meminjamkan dan segala macam, rentenir lah, ngus ayat di baheula bukan emok saja ternyata ya gitu. Dan Qarun kayanya dari sana Bu, sampai kemudian ketika disuruh oleh ada orang suruhan Nabi Musa untuk bayar zakat, dia tidak mau. Tidak mau. Nah itu orang yang sombong kan. Tapi orang mukhbitin tidak ada kesombongan, mangga. 2,5%, insya Allah langkung tik itu ge mangga Gusti dan nu Allah nu Gusti. Teman-teman, alhamdulillah sekarang ada yang sudah 5% Bu, ada yang sudah 6%, ada yang sudah 7% dari penghasilan dia itu diinfakkan, termasuk zakatnya. Silakan Ibu ukur berapa persen yang sudah Bapak dan Ibu lakukannya, meskipun belum mencapai nisab misalnya, apa yang sudah mencapai nisab, tapi paling tidak belajar untuk itu. Ini ada film inspirasi bagian terakhir, ya. Ini cara infak yang bagus ya, cara infak yang bagus. Meskipun bukan umat Islam kayaknya. Beberapa hari kemudian, baik. Jadi infak yang bagus itu yang menginspirasi dia kemudian merubah mental pengemisnya menjadi mental pengusaha. Itu yang luar biasa. Ya, jadi bukan ngasih-ngasih selesai gitu. Oke, terakhir, hidayah Allah ibarat air. Air hanya menggenang di tempat yang paling rendah. Demikianlah hidayah Allah hanya datang kepada orang-orang yang merendahkan dirinya di hadapannya. Air itu begitu Bu, dia akan mengendah ayana teh di paling rendah. Mudah-mudahan dengan merendahkan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan manusia, kita termasuk golongan ini insyaallah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silakan sampaikan kembali kepada orang-orang yang Bapak Ibu cintai, yang mudah-mudahan saja dibersamakan kembali di surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.